Dan itu juga yang membuat mengapa sekarang angka-angka kanker meningkat. Penelitian di Harvard mengatakan bahwa hampir semua pasien kanker berkontribusi dengan stres. Makanya melakukan tadi olahraga seperti ini, kemudian ada bincang-bincang sehat, program-program yang ketawa-ketawa, target-target yang dijalankan secara fun walk dan sebagainya. Itu bisa mengurangi risiko terhadap kanker. Ya, jadi 4 itu pola hidup sehat, kemudian juga pola tidur, pola olahraga dan manajemen stres. Itulah rahasia daripada sehat. Slide. Nah, jantung itu tidak pernah berhenti berdenyut. 24 jam per hari, 7 hari sampai kita meninggal. Dan jantung gak minta apa-apa sama kita. Aku minta dirawat apa? Please jangan gemuk. Saya bukan mau membuli, mentang-mentang dokter kurus jadi ngata-ngatain orang yang gemuk. Enggak. Karena ketika gemuk tuh gak ada indah-indahnya. Pertama, beban jantung bertambah. 2, ketika pria gemuk apa yang terjadi? Lemaknya berubah menjadi estrogen. Dan pada pria dia akan menekan produksi testosteron. Akibatnya apa? Akibatnya ukurannya menjadi mengecil. Makanya ketika ada yang dikatakan ketika perut bertambah 7 inci, lingkaran perut bertambah 7 inci, maka penis akan mendelep 1 inci. Kalau penisnya panjang masih ada batangnya. Tapi kalau penisnya pendek cuman kayak kura-kura kepalanya doang. Jangan ketawa, tapi ini harus dihayati banget. Bahkan katanya ada yang saking gemuknya kalau kencing gak kelihatan penisnya. Jadi cuman pancurannya doang, arah sini, arah ke sini. Coba. Sama, wanita gemuk itu menjadi komplainan daripada para suami. Dokter Boyko, kalau saya yang ngomong sama istri saya gak didengar, tapi dokter mah pasti didengar. Bu, kurusin badan. Saya kan gemuk juga ngelahirin anak-anaknya dia dok. Nah gitu kan. Tapi bu, ini begini-begini. Terus ngebisikin, tahu gak dokter? Saya kalau lagi hubungan, saya tuh sampai bingung yang lubang mana semuanya lipetan. Masuk sini salah, masuk sini salah. Lipetan lagi. Akhirnya mentok dok. Akhirnya keburu pas mau masuk lubang, saya keburu loyo dok tuh. Jadi please, gemuk jangan. Kita yang paling gampang sih dokter nggak usah yang terlalu ideal. Tinggi badan kurangi 100, kurangi 10% dari hasil ini nggak usah. Tinggi badan kurang 100 saja udahlah. Itu juga udah bagus. Emang sih ada pakai perhitungan, pakai yang berat badan dibagi kuadrat daripada tinggi kali. Ada itu namanya body mass index. Nggak usah lah. Udah dikurangin 100 saja. Tinggi badan 175 ya 75 udah. Tinggi badan 168 ya 68. Udah gampangnya gitu. Jadi nggak usah diruwetin pikiran itu. Syukur-syukur 68 kurang 6. Syukur-syukur. Ya, nah, pembuluh jantung itu, ya, kita tahulah makin tua kita semakin gampang terjadi aterosklerosis, semakin terjadi yang lain-lain. Ya, belum yang namanya radikal bebas, sehingga jantung tuh makin lama makin berat kerjanya. Saya sendiri pun karena saya turunannya ada hipertensi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa tertangani karena saya juga kadang-kadang nggak tahu. Tapi alhamdulillah ketika saya mau dioperasi mata ternyata saya tekanan darahnya 170/120. Sejak itu wah saya hati-hati banget. Karena kalau sudah stroke habis dunia ini. Sisa-sisa hidup dihabiskan dengan stroke tuh no. Jangan sampai. Slide. Sehat jiwa. Mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya apa? Tolonglah hidup itu dengan, saya selalu mengatakan 3S. Banyak bersabar, banyak bersyukur dan simple. Jangan terlalu ribet ngadepin segala macam permasalahan di dunia ini. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu simple.
Manusialah yang bikin ribet. Gue gak mau ke pesta kalau gak pakai Chanel tuh kan. Gue gak mau kok mobilnya begitu aja, aku mau pakainya Alphard. Jadi membuat, padahal kita juga harus tahu bahwa itu semua hanyalah gengsi. Banyak orang jadi ribet karena gengsi, akhirnya tertekan. Nyicil Chanel kena pinjol. Dikejar-kejar sama debt collector, itu banyak kasus-kasus begitu. Ya, jadi saya sering mengatakan ya, termasuk kepada anak-anak saya, tolong jangan hidup besar pasak daripada tiang. Itu salah satu kunci yang membuat kita tidak stres itu adalah itu. Ya. Kemudian yang mesti diingat juga tadi, 3 ya tadi ya. Saya sering mengatakan juga namanya suami istri itu nomor 1. Kalau kebetulan saya muslim ya. Kalau ada lihat surat Al-Imran surat 3. Ya, ayat 33, 34 itu. Bahwa orang yang bertakwa itu bukan orang yang hitam ininya. Bukan yang bolak-balik terus ke umroh. Bukan. Orang yang bertakwa itu ya jelas ya. Dan mereka-mereka yang bertakwa adalah orang-orang yang memberi pada keadaan sulit dan longgar. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga adalah mudah memaafkan. Makanya di dalam hidup itu suami istri kalau mau jadilah keluarga yang bertakwa, yang saling memaafkan. Ingat saya selalu mengatakan kamu tuh tidak kawin sama pangeran. Kamu tuh tidak kawin sama bidadari. Jadi kita semua banyak kesalahan. Tapi tahanlah amarah, memaafkan dan memberi. Memberi itu bukan hanya memberi uang. Memberi cinta, memberi bantuan ketika pasangan kita lagi repot. Memberi senyuman. Itu adalah kunci daripada kalau kita mau keluarganya harmonis. Dan kalau keluarganya harmonis apa yang terjadi? Motivasi kerja juga seneng. Di kantor di mana-mana hatiku senang. Di kantor senang, di rumah senang. Itu adalah kuncinya. Saya yakin, coba. Orang-orang yang akan dipilih untuk meningkatkan karir adalah mereka-mereka hasil penelitian. Bukan dokter ngomong asal aja. Adalah orang-orang yang banyak tersenyum dengan karyawannya. Orang-orang yang selalu memberikan inovasi. Nah, untuk itu apa yang perlu diperlukan? Jangan terganggu seksnya. Hasil penelitian lagi. Orang-orang yang ejakulasi dini adalah selalu dendam kepada anak buahnya. Dan selalu mencari kesalahan-kesalahan anak buahnya. Jadi kalau kamu punya atasan kerjanya marah-marah nyari kesalahan. Edi Atau tidak mencapai orgasme dalam perkawinannya. Wanita-wanita tuh kalau enggak orgasme, bayangkan. Orgasme itu kan dia keluar itu namanya endorfin. Kalau enggak orgasme apa yang terjadi? Marah-marah. Kucing lewat ditendang. Anak nangis sedikit dicubit. Itu gara-gara enggak orgasme. Jadi artinya apa? Seks itu mesti bagus. Kalau performance kita juga mau, baik juga.